Banjir menerjang wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Akibatnya 9 desa di 2 kecamatan terendam banjir. 9 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terendam banjir. Banjir terparah terjadi di Desa Sungai Ubar Mandiri yang berada di Kecamatan Cempaka Hulu. Di wilayah ini banjir merendam ratusan rumah warga, akibatnya 96 kepala keluarga harus mengungsi. Banjir diduga karena luapan Sungai Ubar. Di wilayah desa, di beberapa segmen tertentu, kedalamannya di antara 95 sampai 110 cm. Cukup dalam, kami duga banjir ini juga karena tersumbatnya saluran Sungai Ubar. Jadi Sungai Ubar ini tidak bisa berfungsi optimal sehingga air tergenang di Desa Sungai Mandiri. Saat ini pihak BPBD terus memantau hingga mengevakuasi warga terdampak. Selanjutnya pihak BPBD akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengusulkan normalisasi Sungai Ubar. Andre Faisal, Kabupaten Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir di Kota Waringin Timur, kita terhubung dengan Kepala BPBD Kota Waringin Timur, Pak Multazam. Selamat sore, Pak Multazam. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Multazam, bagaimana kondisi terkini banjir yang menerjang 9 desa di sana? Apakah masih tinggi atau mulai surut? Ada beberapa desa yang terjadi peningkatan, tetapi tetap di pointing di Sungai Ubar Mandiri. Jadi Desa Sungai Ubar Mandiri ini kalau kami survei kemarin itu hanya 96 KK. Tapi per hari ini tadi jam 16.00 sudah berada di 134 KK dengan pengungsi sejumlah 45 KK. Jadi ada peningkatan, tetapi ada juga daerah yang sudah mulai surut. Tapi rata-rata kedalaman air di daerah di 6 desa yang lain itu bervariasi dari 50 cm sampai 170 cm. Desa mana yang terparah direndam banjir dan berapa ketinggiannya, Pak? Sungai Ubar Mandiri, ketinggian airnya di 150. Jadi kalau 150 itu di atas badan jalan dan diantaranya di rumah penduduk berada di kisaran antara 40 sampai 50 cm, Mbak. Masuk. Baik, Pak Multazam, saya ingin konfirmasi, tadi Anda sampaikan ada 45 KK yang mengungsi? Betul. Jadi ada berapa titik pengungsian yang disiapkan? Ada, jadi pengungsiannya di tempat ibadah, di Balai Basarah namanya. Kemarin kami coba mendatangi RT yang paling ujung, tetapi kami terkendala pada jalur transportasi karena tidak bisa lagi, sudah dilewati oleh kendaraan roda 4x4 dan roda 2. Jadi kita harus berjalan kaki yang cukup jauh. Tapi karena cuaca sudah sangat gelap, kami tarik mundur dulu tim reaksi cepat dan rencana hari ini tadi kami koordinasi menggunakan komunikasi dengan teman-teman desa dan kecamatan. Termonitor ada peningkatan itu, Mbak, jumlah KK yang terdampak yang tadinya 96 menjadi 134 di Desa Sungai Ubar Mandiri. Baik, apa sebenarnya penyebab banjir ini, Pak? Apakah karena luapan air sungai atau ada faktor lainnya? Ya, selain curah hujan yang cukup tinggi, di kedua adalah memang tersumbatnya beberapa anak sungai. Anak sungai ini biasanya harusnya lancar, tetapi mungkin karena tidak terpelihara dengan baik, sehingga banyak tanaman-tanaman liar yang kemudian menghalangi distribusi air. Kemudian yang ketiga juga muara sungai ini sekarang lagi terjadi pasang yang cukup tinggi, Mbak. Jadi akhirnya air yang dari hulu itu terhalang oleh tingginya pasang air di Sungai Mentaya. Artinya banjir ini apakah selalu terjadi setiap curah hujan tinggi, Pak? Ini yang di Sungai Ubar ini setelah 4 tahun yang lalu, Mbak. Jadi 4 tahun yang lalu tidak pernah banjir, tapi tahun kelima ini ada banjir. Bahkan ada di desa yang lain, tapi kebetulan memang rumahnya di bantaran sungai dan cukup rendah. Itu
ya ada kerugian harta benda, ada beberapa alat peralatan elektronik mereka yang terendam dan tidak bisa diselamatkan. Pak Multazam, apakah saat ini kebutuhan bagi korban banjir sudah terpenuhi? Apa kebutuhan atau bantuan yang masih dibutuhkan oleh warga? Kami monitor terus perkembangannya, Pak. Jadi besok kami akan rolling bantuan dari provinsi ke Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada kesempatan pertama, besok mudah-mudahan cuaca mendukung, kemudian jalur transportasinya mendukung, paling lambat hari Rabu mungkin insya Allah kita akan distribusikan bantuan tersebut. Baik, terima kasih Kepala BPBD Kota Waringin Timur, Pak Multazam sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore.